Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri, volume ketiga chapter keempat. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hakuto masih dalam misi penyelidikan di dalam labirin Bastille. Dan Hakuto juga sudah mendapatkan beberapa bukti yang ada di dalam labirin Bastille. Dan bukti itu berupa sebuah senjata pistol. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Hakuto telah memutuskan untuk kembali ke desa Rabi untuk sementara waktu. Karena Hakuto ingin melihat perkembangan dan kemajuan dari desa Rabi. Dan Hakuto menuju ke desa Rabi menggunakan item teleportasi miliknya. Setelah Hakuto sampai di desa Rabi, Hakuto pun lalu menjadi sangat terkejut. Karena Hakuto melihat betapa semangatnya orang-orang membangun desa Rabi. Dan Hakuto juga melihat bahwa pembangunan yang telah terjadi sangatlah cepat karena pekerjanya yang begitu semangat. Dan tidak lama, Hakuto pun lalu disambut oleh semua orang yang ada di desa Rabi. Termasuk juga aku yang sudah lama menunggu kepulangan dari Hakuto. Aku yang melihat Hakuto, dia pun langsung menjadi sangat senang dan juga terharu. Dan aku langsung memeluk Hakuto. Hakuto yang melihat hal itu, Hakuto pun lalu bilang ke aku jika dia hampir selesai dengan semua urusannya di kerajaan bangsa utara. Dan Hakuto bilang ke aku bahwa jika urusannya sudah selesai, maka dia berjanji bahwa dia akan mengajak aku untuk liburan. Dan Hakuto juga bilang ke aku bahwa dia akan membuat sebuah kolam air dingin untuk berenang. Di sini, yang dimaksud Hakuto adalah kolam berenang. Tapi orang-orang yang ada di dunia ini tidak akan mengerti jika Hakuto menyebutkan kolam berenang. Jadi Hakuto bilang ke mereka dengan kalimat kolam yang berisi air dingin, agar mereka semua bisa mengerti. Sedangkan aku dan yang lainnya yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat bingung. Karena sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan untuk berenang di kolam air dingin. Tapi Hakuto memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh lagi. Karena Hakuto beranggapan pasti mereka akan semakin bingung. Dan Hakuto pun lalu bilang ke aku jika dia akan pergi untuk mengurus sebuah bisnis. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung menuju ke pemandian air panas. Dan setelah Hakuto sampai di pemandian air panas, ternyata di sana sudah ada Yu yang siap untuk menyambut Hakuto dengan sebuah buket bunga yang sangat menarik. Hakuto yang melihat itu, Hakuto pun langsung menerimanya. Dan Hakuto juga lalu memuji Yu karena Yu bisa membuat buket bunga itu menjadi sangat indah. Di sisi lainnya, Yu yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang karena Hakuto memuji dirinya. Dan Hakuto juga bilang kepada Yu jika Yu itu memiliki hobi yang sangat bagus. Dan Hakuto mengatakan hal itu sambil menyentuh pundak dari Yu. Dan itu membuat Yu sangat bahagia. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung masuk
ke pemandian air panas laki-laki. Dan sebenarnya tujuan Hakuto datang ke sini adalah karena Hakuto ingin bersantai. Dan Hakuto juga ingin membicarakan sesuatu dengan Tahara. Dan setelah Hakuto masuk ke dalam pemandian air panas, ternyata Hakuto sudah ditunggu oleh Tahara. Dan Tahara sudah lebih dulu sampai di pemandian itu. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Setelah itu, Tahara pun langsung memulai pembicaraan. Tahara bilang ke Hakuto bahwa dia menyarankan Hakuto untuk membangun penginapan di Desa Rabi. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung menyetujuinya. Karena di sini Hakuto tahu apa yang dipikirkan oleh Tahara pastilah sebuah ide yang sangat baik. Karena menurut Hakuto, Tahara adalah orang yang sangat berbakat dan juga cerdas dalam urusan bisnis. Setelah itu, Tahara pun langsung menunjukkan sebuah blueprint dari ilustrasi penginapan yang akan dibangun. Dan Hakuto yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat pusing. Karena Hakuto melihat banyak sekali angka yang ada di blueprint itu. Dan Hakuto pun lalu menyerahkan semuanya kepada Tahara. Karena Hakuto tidak mau mengurusi hal yang sangat memusingkan. Dan Tahara pun langsung setuju untuk melakukannya. Setelah itu, Tahara juga lalu menyarankan Hakuto untuk membuat sebuah hutan penyembuhan dan juga sumber air penyembuhan. Karena hal itu akan memudahkan pekerjaan Yu sebagai dokter. Karena menurut Tahara, nantinya rumah sakit yang ada di Desa Rabi akan menjadi basis kesehatan di seluruh benua. Jadi Yu pasti akan kerepotan jika harus menampung banyak orang yang sakit dari seluruh benua. Maka jika ada hutan penyembuhan dan juga air suci penyembuhan, hal itu akan memudahkan Yu untuk menangani banyak pasien. Hakuto yang mendengar hal itu, Hakuto pun lalu berpikir sejenak. Dan setelah itu, Hakuto bilang ke Tahara bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Dan alasan Tahara sangat bersemangat untuk membangun Desa Rabi adalah karena Tahara beranggapan bahwa yang Hakuto inginkan sebagai Raja Iblis adalah membuat sebuah desa yang akan menjadi pusat ekonomi dunia. Dan Tahara juga beranggapan bahwa Hakuto ingin menjadikan Desa Rabi sebagai ibu kota baru yang ada di kerajaan Holy Light. Dan sampai saat ini, Tahara masih percaya bahwa tujuan Hakuto sebenarnya adalah untuk menguasai seluruh dunia. Dengan cara membuat seluruh desa-desa dan semua kerajaan yang ada di benua ini menyerahkan dirinya untuk diperintah oleh Raja Iblis Hakuto. Dan sampai saat ini Tahara tidak tahu bahwa yang ada di dalam tubuh kunai Hakuto bukanlah kunai Hakuto yang asli. Dan saat ini tubuh kunai Hakuto digunakan oleh Akira Ono. Dan di sini Hakuto juga sebenarnya ingin meluruskan kesalahpahaman Tahara. Dan Hakuto dengan santai bilang ke Tahara jika dia hanya menginginkan sebuah uang dan bukan untuk menguasai dunia. Tetapi Tahara yang mendengar hal itu, dia pun malah tambah semakin yakin jika Hakuto memiliki sebuah rencana yang lain. Dan Tahara sangat yakin jika rencana itu pasti lebih besar dari rencana sebelumnya. Hakuto yang mengetahui hal itu, Hakuto pun lalu memutuskan untuk tidak membahas masalah ini lebih jauh lagi. Karena Hakuto khawatir Tahara akan semakin salah paham. Dan Hakuto pun langsung bertanya kepada Tahara tentang bangsawan yang telah mengunjungi Desa Rabi yang bernama Dona-Dona. Lalu Tahara pun menjawab
jika dona-dona itu mengunjungi desa Rabi karena dia menginginkan sebuah kotak musik yang pernah Hakuto jual kepada seorang pedagang di kota Yahoo. Lalu Hakuto pun langsung memberitahu Tahara jika dona-dona ingin membeli kotak musik itu, maka dia akan menjualnya. Tapi Tahara yang mendengar hal itu, dia pun malah menjadi salah paham. Tahara mengira jika Hakuto hanya ingin memberikan bangsawan itu sebuah umpan, agar bangsawan itu terus datang ke desa Rabi. Dan setelah bangsawan itu memakan umpannya, maka Hakuto akan mengambil semua harta milik bangsawan itu. Tetapi sebenarnya Hakuto tidak memiliki niat seperti yang dibayangkan oleh Tahara. Dan Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan tentang masalah ini. Dan Hakuto meminta Yu untuk mengumpulkan informasi tentang dona-dona. Setelah itu, Tahara juga lalu bertanya kepada Hakuto tentang restoran dan toko apa yang akan didirikan di desa Rabi. Lalu Hakuto bilang ke Tahara jika dia akan mencari ide terlebih dahulu. Dan Hakuto menyuruh Tahara untuk fokus membangun desa. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Tapi tiba-tiba Tahara lalu bertanya kepada Hakuto. Tahara bertanya, kenapa saat Hakuto sampai ke dunia ini, Hakuto malah memanggil Yu terlebih dahulu dan bukannya memanggil Ren duluan. Karena menurut Tahara, jika dia di posisi Hakuto saat itu, maka dia pasti akan memanggil Ren terlebih dahulu. Karena Ren adalah orang yang paling dekat dengan Hakuto. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Hakuto juga di sini sadar bahwa jika dia saat ini adalah kunai Hakuto yang asli, maka dia pasti akan memanggil Ren. Tapi saat ini Hakuto adalah Akira Ono. Dan alasan Hakuto memanggil Yu terlebih dahulu karena saat itu Hakuto melihat aku memiliki sebuah cedera yang sangat parah di kakinya. Dan Hakuto ingin menyembuhkan kaki aku dengan memanggil Yu, karena Yu adalah seorang dokter. Tapi Hakuto tidak mau membocorkan rahasianya kepada Tahara. Hakuto tidak mau para asistennya seperti Tahara dan juga Yu mengetahui identitas aslinya, karena hal itu akan sangat berbahaya. Lalu Hakuto pun memberitahu Tahara alasan kenapa dia memanggil Yu terlebih dahulu. Hakuto bilang ke Tahara bahwa saat itu dia ingin menyembuhkan kaki milik aku. Tetapi sebelum Tahara bertanya lebih dalam lagi, Hakuto pun langsung mengeluarkan sebuah senjata yang telah dia temukan di dalam labirin Bastil. Dan Tahara yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Tahara pun langsung menganalisa senjata itu. Tahara adalah salah satu asisten dari Raja Iblis Kunai Hakuto. Dan Tahara adalah orang yang paling ahli di bidang senjata daripada asisten yang lainnya. Dan Tahara bilang ke Hakuto bahwa senjata itu menggunakan sebuah peluru sihir dan energinya berasal dari matahari. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kaget. Bahkan Tahara bilang ke Hakuto, kemungkinan dunia ini memiliki sebuah rahasia yang sangat besar atau sebuah peradaban kuno. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan penelitiannya di bangsa utara untuk mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Dan Hakuto juga meminta Tahara untuk terus fokus dalam pembangunan. Dan setelah itu,
Hakuto pun langsung pergi meninggalkan Tahara. Setelah Hakuto meninggalkan pemandian air panas, Hakuto pun lalu berjalan-jalan melihat keadaan Desa Rabi. Dan saat ini Hakuto sudah menghilangkan hawa keberadaannya. Jadi orang-orang di sekitarnya tidak akan mengetahui keberadaan Hakuto. Dan Hakuto lalu melihat Luna yang saat itu terlihat sangat murung. Dan tiba-tiba Hakuto berpikir tentang seorang pelayan yang dulunya teman masa kecil Luna. Dan Hakuto pun lalu memutuskan untuk sedikit menghibur Luna. Setelah itu, Hakuto pun langsung menghampiri Luna dan membawanya dengan teleportasi. Dan tujuan Hakuto adalah kota Yahoo. Karena Hakuto memiliki beberapa urusan di kota Yahoo. Di sisi lain, Luna yang masih kaget, Luna pun lalu bertanya kepada Hakuto, kenapa Hakuto membawanya ke kota Yahoo. Dan Hakuto pun menjawab jika dia akan merekrut orang untuk dipekerjakan di Desa Rabi. Dan Hakuto menyuruh Luna untuk membantunya. Setelah itu, Hakuto pun langsung membawa Luna ke tempat MC Bonal. Dan MC Bonal adalah seorang pedagang yang memiliki kerjasama dengan Hakuto. Dan tidak lama, sampailah Hakuto dan Luna ke toko MC Bonal. Bonal yang melihat jika ada bayangan seseorang di depan pintu tokonya, dia pun akhirnya tahu jika itu adalah teman baiknya, yaitu Hakuto. Lalu dia pun langsung membuka pintu dan langsung menyapa Hakuto. Tapi tiba-tiba Bonald menjadi sangat kaget karena dia melihat jika Hakuto membawa seorang gadis. Dan gadis itu adalah salah satu dari Holy Maiden, yaitu Putri Luna. Tapi Luna langsung bilang ke Bonald untuk tetap tenang. Dan Bonald langsung tenang dan mulai bersikap seperti biasa. Setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan barang-barang karya seni miliknya untuk ditunjukkan kepada Bonald. Bonald yang melihat itu, dia pun menjadi sangat tertarik karena barang-barang yang dikeluarkan oleh Hakuto adalah barang-barang yang sangat langka dan tidak ada di dunia ini. Dan semua barang itu langsung dibeli oleh Bonald dengan harga 20 koin emas. Setelah itu, Hakuto pun lalu bilang ke Bonald bahwa dia pasti akan membawakan Bonald barang-barang yang lain dari seluruh dunia. Karena Desa Rabi nantinya akan menjadi pusat perdagangan dunia. Bonald yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat takjub. Dan instingnya sebagai pedagang langsung mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lalu Hakuto pun langsung membuat sebuah keputusan untuk menjual barang-barang itu dengan harga 10 koin saja. Tapi dengan syarat Bonald harus membuka cabang di Desa Rabi. Bonald yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kaget. Dan Bonald bertanya ke Hakuto, berapakah harga sewa tanah dari Desa Rabi. Tapi Hakuto bilang kepada Bonald bahwa Bonald tidak perlu membayar biaya sewa. Tapi sebagai gantinya, Hakuto ingin meminta 10% dari hasil penjualannya. Bonald yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang dan langsung setuju. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung memberikan sebuah hadiah kepada Bonald sebagai tanda jadi kesepakatan antara mereka. Dan hadiah itu adalah sebuah kupon gratis untuk menginap semalam di resort mata air panas yang ada di Desa Rabi. Dan saat ini Bonald tidak menyadari
bahwa kertas itu sangatlah berharga. Dan barang itu adalah barang yang akan menjadi rebutan oleh para bangsawan. Setelah itu, Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk langsung menuju ke toko pakaian. Dan pemilik toko pakaian itu adalah Bingo. Dan Hakuto dianggap oleh Bingo sebagai pelanggan VIP. Dan setelah Hakuto sampai di toko itu, Hakuto pun langsung disapa oleh Bingo. Setelah itu, Hakuto langsung menawarkan Bingo untuk membuka cabang di Desa Rabi. Dan Hakuto menawarkan banyak penawaran kepada Bingo. Hakuto bilang ke Bingo bahwa Desa Rabi akan menjadi pusat dunia. Dan jika Bingo mau membuka cabangnya di Desa Rabi, maka dia akan dibebaskan untuk membayar pajak dan juga sewa. Dan di sini sebenarnya Bingo sudah tahu tentang hal itu. Bahkan Bingo sudah mendengar informasi ini dari anak buahnya yang pernah mengunjungi Desa Rabi. Lalu Bingo pun sangat senang dengan penawaran dari Hakuto. Dan Bingo pun akhirnya setuju untuk membuat cabang di Desa Rabi. Setelah itu, Hakuto dan Luna langsung menuju ke ibu kota suci Holy Light dengan menggunakan item teleportasi. Di tempat lain, di ibu kota suci Holy Light, ternyata di sana sedang terjadi banyak kegaduhan. Karena banyak sekali rumor yang sudah menyebar. Dan dari banyak rumor itu, salah satunya adalah rumor tentang munculnya seorang Raja Iblis. Dan ada juga rumor tentang dokter yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan juga ada rumor tentang si putih yang di kepalanya ada lingkaran cahaya malaikat. Tetapi dari semua rumor itu ada sebuah berita yang hampir semua orang sudah tahu. Dan berita ini menjadi trending topik di kerajaan Holy Light. Dan berita ini tentang Zero si naga perak. Dan berita ini berisi informasi tentang pertarungan Zero melawan iblis tingkat atas, yaitu Alit. Dan pertarungan itu telah disaksikan oleh puluhan ribu orang yang ada di ibu kota suci Holy Light. Dan juga ada rumor-rumor yang tidak kalah hebohnya dengan rumor-rumor yang lain. Dan rumor itu menjadi pembicaraan banyak orang di kerajaan Holy Light. Banyak orang yang sedang membicarakan tentang pembangunan yang besar di Desa Rabi. Dan ada juga yang membicarakan tentang Raja Iblis yang sudah menjadi pengikut si putih. Bahkan ada rumor yang sangat heboh di kalangan para wanita. Dan rumor itu mengatakan jika Zero si naga perak adalah kekasih dari Killer Queen. Karena Zero pasti akan datang saat Queen dalam bahaya. Bahkan di kalangan masyarakat ada yang bertanya-tanya, kapankah Zero dan Queen akan menikah? Karena hal itu akan menjadi upacara yang sangat besar di seluruh kerajaan Holy Light. Di sisi lainnya, tidak lama tibalah Hakuto dan Luna ke kota suci Holy Light. Dan tujuan awal mereka datang ke kota ini adalah untuk menemui seorang pemilik bar. Dan tujuan mereka menemui pemilik bar itu adalah Hakuto ingin meminta pemilik bar untuk membuat cabangnya di Desa Rabi. Dan tidak lama sampailah Hakuto dan Luna ke suatu bar. Dan pemilik bar itu ternyata adalah kenalan dari Luna. Dan setelah mereka berdua masuk ke dalam bar itu, Luna langsung disambut oleh pemilik bar. Dan pemilik bar itu adalah Semi. Dan Luna memanggil Semi dengan sebutan Mama. Setelah itu, Semi pun langsung bertanya kepada Luna untuk apa Luna datang menemuinya. Tapi Luna tidak menjawabnya. Dan Luna pun langsung menyuruh Hakuto untuk menyampaikan tujuan mereka datang ke tempat ini.
Lalu Hakuto pun langsung bilang ke Semi bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menawarkan Semi sesuatu. Dan Hakuto pun dengan cepat langsung menawarkan Semi untuk membuka cabangnya di Desa Rabi. Dan Hakuto pun langsung menjelaskan kepada Semi tentang Desa Rabi dan juga penawaran apa yang akan diberikan kepada Semi. Dan tidak butuh waktu lama, Semi pun langsung setuju. Semi bilang ke Hakuto bahwa dia akan mengirimkan muridnya untuk membuat bar di Desa Rabi. Dan akhirnya kesepakatan pun telah terbuat. Setelah itu, Hakuto pun lalu memberikan 2 koin emas kepada Semi. Semi yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kaget dan bingung. Karena Semi tidak tahu untuk apakah koin emas yang diberikan kepada dirinya. Lalu Hakuto bilang kepada Semi jika koin emas itu sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Hakuto dan Luna pun langsung pergi meninggalkan Semi. Setelah Hakuto dan Luna pergi, saat ini Semi masih belum percaya bahwa dia mendapatkan koin emas. Karena selama ini dia belum pernah mendapatkan koin emas. Bahkan dia belum pernah melihatnya. Dan Semi pun langsung terduduk karena keterkejutannya. Di sini sebenarnya Semi sudah tahu tentang Hakuto. Semi tahu bahwa Hakuto adalah Raja Iblis. Tapi Semi tidak terlalu percaya karena itu hanyalah sebuah rumor. Tapi saat ini Semi sudah melihatnya sendiri. Dan Semi pun menjadi yakin jika Hakuto adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Setelah mengunjungi bar, Hakuto dan Luna pun memutuskan untuk menuju ke guild petualang. Karena Hakuto ingin meminta mereka untuk membuat cabang dari guild petualang di Desa Rabi. Dan tidak lama, akhirnya sampailah Hakuto dan Luna di guild petualang. Tetapi saat Luna masuk ke dalam guild, keadaan pun menjadi sangat kacau. Karena guild petualang yang ada di kota suci sangat takut dan hormat kepada Luna. Karena sifat Luna yang mudah marah dan tidak ragu untuk menyerang siapa saja. Dan mereka semua tidak akan berani untuk menentang kemauan Luna. Bahkan saat Hakuto menawarkan kepala guild untuk membuat cabang di Desa Rabi, mereka pun langsung setuju. Karena mereka tidak mau berurusan dengan Luna. Dan setelah semuanya selesai, Hakuto dan Luna pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Desa Rabi. Tapi di sini Luna terlihat agak sedih. Dan Hakuto bertanya kepada Luna apa yang terjadi dengannya. Lalu Luna pun bilang kepada Hakuto bahwa dia sedikit bernostalgia. Luna bilang ke Hakuto bahwa dulunya dia adalah anak yang diasuh di panti asuhan. Dan Luna juga bilang bahwa dia tidak pernah sekalipun datang ke restoran karena dia tidak punya uang. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung terdiam. Dan Hakuto pun langsung menyalakan rokoknya. Dan di sini Hakuto sedikit merasa kasihan. Hakuto berpikir pasti hal itu berat untuk Luna. Karena Luna sudah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Dan Hakuto pun langsung mencoba untuk menghibur Luna. Hakuto bilang ke Luna bahwa saat ini harusnya Luna menjadi bangga. Karena Luna bisa menjadi seorang Holy Maiden dengan kerja kerasnya sendiri. Luna yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya bisa kembali tenang. Dan Hakuto langsung memegang pinggang Luna dan siap menggunakan teleportasi. Dan tidak lama, sampailah mereka kembali ke Desa Rabi. Setelah Hakuto sampai di Desa Rabi, Hakuto pun langsung membuat panggilan melalui telepati kepada Tahara. Hakuto bilang ke Tahara bahwa dia mau membicarakan sesuatu dengan Tahara.
dan Hakuto meminta Tahara untuk datang ke pemandian air panas. Dan Tahara pun langsung setuju dengan hal itu. Tidak lama, Tahara pun akhirnya sampai di pemandian air panas. Dan dia pun langsung masuk ke dalam pemandian. Dan ternyata di sana sudah ada Hakuto yang sudah berendam sambil minum sake. Dan Hakuto pun langsung menyapa Tahara dan berterima kasih kepada Tahara karena sudah mau datang. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Dan Hakuto pun langsung menyampaikan semua pemikiran miliknya kepada Tahara. Tahara yang mendengar itu, Tahara pun menjadi sangat kagum dengan Hakuto. Karena Tahara beranggapan bahwa semua yang ada di pikirannya sudah diperhitungkan oleh Hakuto. Setelah itu, Tahara pun langsung memberikan sebuah saran kepada Hakuto untuk membicarakan semua ini kepada semua orang terlebih dahulu. Dan Hakuto pun akhirnya mengerti. Dan Hakuto setuju untuk membicarakan hal ini kepada semua orang. Setelah itu, Hakuto pun lalu bilang kepada Tahara bahwa dia akan memanggil adik Tahara ke dunia ini. Dan adik Tahara itu adalah Manami. Tahara yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kaget. Tahara berpikir bahwa itu bukanlah lelucon. Karena Tahara sangat tahu bahwa Raja Iblis Kunai Hakuto adalah orang yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi di sini Tahara menjadi sangat bingung. Karena dia sebenarnya sangat senang jika adiknya dipanggil ke dunia ini untuk bersama dengan dirinya. Tapi Tahara juga ragu karena Tahara takut nanti adiknya akan terluka jika dipanggil ke dunia ini. Tapi Hakuto langsung bilang kepada Tahara untuk tidak khawatir. Karena di dunia ini, Hakuto dan yang lainnya tidak memiliki musuh. Jadi adik Tahara pasti akan aman. Tahara yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Hakuto bilang ke Tahara bahwa itu adalah hadiah karena kesetiaan dari Tahara. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung pergi meninggalkan pemandian. Dan Hakuto langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Tetapi sebelum Hakuto tidur, Hakuto pun langsung menghubungi Yukikaze untuk memastikan bahwa Yukikaze tidak menyelinap ke kamar miliknya yang ada di penginapan kota Rocky. Tetapi saat panggilan itu terhubung, ternyata Yukikaze sedang dalam pertarungan. Dan Hakuto pun langsung bertanya kepada Yukikaze apa yang sedang terjadi di kota Rocky. Dan Yukikaze pun bilang ke Hakuto bahwa monster dari labirin telah menyerang kota. Hakuto yang mendengar hal itu, Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk segera menuju ke kota Rocky. Dan Hakuto pun langsung menghubungi Tahara dan juga Yu. Hakuto meminta Yu untuk menemuinya di depan resort pemandian air panas. Sedangkan Tahara diperintahkan oleh Hakuto untuk bersiaga di desa. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Hakuto pun langsung menuju ke depan pemandian air panas untuk menemui Yu. Dan mereka berdua pun langsung berteleportasi menuju desa Rocky atau desa pemula di daerah Bangsa Utara. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Di chapter selanjutnya nanti bakal diceritain bahwa kota Rocky sudah diinvasi oleh sekelompok monster. Dan nantinya Hakuto dan Yu akan membantai semua monster itu. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.